Sebenarnya itu tujuan Allah menciptakan makanan, minuman, pakaian, perhiasan, tunggangan, kendaraan. Semua itu tujuan Allah menciptakannya adalah agar kita bisa dan mudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang mengerti. Jadi dunia, barang benda tadi diciptakan Allah untuk membuat kita bisa dan mudah beribadah. Nah, orang yang kadang mengerti, yang belum dapat petunjuk Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana bi ulumih bayanu hakikatid dunya fi nafsiha. Ini keterangan tentang hakikat daripada dunia pada dirinya itu dunia. I'lam anna dunya ibaratun an a'yanin mawjudah walil insani fiha hazzun walahu bi islahiha syughlun. Ketahuilah bahwa dunia itu satu ibarat dari benda-benda yang ada, dan manusia pada benda-benda itu ada keperluan, ada kepentingan, dan bagi manusia pada membaguskan benda-benda itu syugulun, ada kesibukan. Nah, itulah dunia. Benda yang ada, yang diperlukan oleh manusia dalam mengaturnya itu, membaguskannya itu kesibukan. Wa innamal a'yanul mawjudatu allati dunya ibaratun anha fahiyal ardu wa ma 'alaiha. Hanya saja barang benda-benda yang ada, yang mana dunia itu ibarat daripada itu barang benda tadi, yaitu bumi dan yang ada di atas bumi ini. Jadi dunia itu ialah bumi dan yang ada di atasnya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan sesuatu di atas bumi itu perhiasan bagi bumi, untuk kami menguji siapa di antara manusia yang paling baik perbuatannya. Fal ardu firasun lil adamiyyin wa mihadun wa maskanun wa mustaqarrun. Bumi ini adalah hamparan bagi manusia, tempat tinggal, tempat tetap. Wa ma'alaiha, dan yang di atas bumi, lahum bagi manusia, malbasun pakaian, wa mat'amun makanan, wa masyrabun minuman, wa mankihun dan pernikahan. Wa yajma'u ma'alal ardi salasatu aqsamin, menghimpunkan sesuatu di atas bumi tiga perkara. Pertama, al-ma'adinu, tambang, wan nabatu, tumbuh-tumbuhan, wal hayawan, dan hewan. Nah, itulah kumpulan dari dunia. Di dunia ini ada tambang, ada tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Amman nabatu, adapun tumbuh-tumbuhan, payatlubuhul adami, menuntut akan tumbuh-tumbuhan itu oleh manusia, lil iqtiyat wat tadawi, untuk makanan dan obat-obatan. Manusia mencari tumbuh-tumbuhan untuk apa? Untuk makan, untuk obat-obatan.
Wa ammal ma'adinu, adapun tambang, fayatlubuha, manusia mencari tambang, lil alat, untuk alat, wal awani, untuk wadah-wadah, kan nuhas, seperti tembaga, warasas, timah, besi. Nah itu tambang. Walin nakdi, untuk mata uang, kazahab wal fiddah, emas perak. Wali gairi dzalik minal maqasid, dan selain itu daripada tujuan-tujuan. Wa ammal hayawanu, adapun hewan, bayang kasimu, hewan terbagi, ilal insan wal bahaim. Yang namanya hewan itu ada dua, satu manusia, yang kedua binatang. Manusia ini jenisnya hewan, cuma disebut di dalam istilah kita hayawanun natik, binatang yang bisa berpikir. Karena tingkah laku manusia ini hampir sama dengan binatang, makan, minum, guring, kawin, sebagainya sama dengan binatang. Cuma bedanya kita natik, bisa berpikir. Wa ammal bahaim, adapun binatang, fayatlubu minha, manusia mencari dari binatang itu, luhumaha, dagingnya, lil ma'akil, untuk makanan. Wa zuhuraha, manusia mencari binatang itu untuk belakangnya, lil markab, untuk tunggangan, wa zina, perhiasan. Wa ammal insanu, adapun manusia, faqad yatlubul adami, terkadang mencari manusia akan manusia, liyastakhdima, untuk dijadikan khadam, kalau gilman, budak-budak. Au liyatamatta'a bihi, atau manusia itu mencari manusia untuk bersenang-senang dengannya, kal jawari, seperti jariyah, wan niswan, perempuan. Wa yatlubu quluban nas, manusia itu mencari pula akan hati manusia, liyamlikaha, agar dia kuasai hati manusia itu. Biaya gerisa pihak, yang bahwa dia tanam pada hati manusia at-ta'zim, mengagungkan, wal ikram, memuliakan. Wa huwa alladhi yu'abbaru anhu bil jah, yang dituntut dengan kedudukan. Apa itu jah? Orang punya jah, orang punya pangkat, artinya orang yang mampu menguasai hati manusia. Nah, itu orang yang punya jah, dia mampu menguasai hati manusia. Izma'nal jah milku qulubil adamiyin, karena pengertian jah itu memiliki hati manusia. Fahadhihi hiyal a'yan allati yu'abbaru anha bidunya, itulah barang-barang, benda-benda yang diibaratkan daripadanya dunia. Nah, jadi dunia ini macam-macam artinya. Minggu yang dahulu kita membahas bahwa yang namanya dunia itu maka belal maut, yang sebelum mati, itu namanya dunia. Di sini dibahas lagi dunia itu termasuk pula benda, barang. Waqad jama'aha Allah Ta'ala fi qaulih, Allah menghimpunkan semua itu dalam firman-Nya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Diperhiasi bagi manusia mencintai keinginan perempuan, anak, wa hadza minal insi, ini bagian dari manusia. Wal qanatiril muqantarati minaz zahab wal fiddah, harta yang banyak dari emas perak, wa hadza minal jawahir, permata, wal ma'adin, tambang. Wa bihi tanbihun ala ghairiha minal la'ali wal yawakit, permata, yakut, wa ghairiha, dan selainnya. Wal khayril musawwamati wal an'am wa hiyal bahaim wal hayawanat wal harsi wa huwa nabatu, tumbuhan, wa zar'u, dan ladang. Nah, fahadihi hiya a'yanud dunia, itulah barang-barang dunia ini.
Jadi samuan yang ada di dunia ini kada lepas daripada itu, daripada tumbuh-tumbuhan, daripada tambang. Itu illa anna laha ma'al abdi alaqataini, benda-benda yang tersebut tadi, baik tumbuh-tumbuhan, baik emas perak, baik manusia, samuan yang disebutkan tadi, itu mempunyai dua hubungan kepada kita. Dua hubungan. Emas, perak, ternak, kebun, itu terhadap kita ini ada dua hubungannya. Pertama, alaqatun ma'al qalbi, ada hubungan ke hati kita. Wa huwa hubbuhu laha, yaitu mencintainya. Kita mencintai emas, perak, kebun, ternak. Wa hazzuhu minha, dan bagiannya manusia daripada benda-benda tadi. Wa nsirafu hammihi ilaiha, dan tercurah perhatian kepadanya. Hatta yasira qalbuhu, sehingga jadilah hati seorang hamba kal abdi, seperti budak, awil muhibbi, atau pecinta, al mustahtiri, yang bersangatan di dunia dengan dunia. Jadi semuaan barang nang di dalam dunia ini terhadap kita ada dua hubungan. Satu, hubungan hati. Apa hubungan hati kita dengan barang-barang dunia? Mencintainya. Dari saking kita mencintai barang-barang itu, ada yang sampai seperti budak dari barang-barang itu. Nah, wa yadkhulu fi hadhil 'alaqah jami'u sifatil qalbi al-mu'allaqati bid-dunya, dan masuklah pada ini hubungan sekalian sifat hati yang digantungkan dengan dunia. Kal kibri, seperti kesombongan, wal ghilli, menipu, wal hasadi, dengki, war riya'i, riya, was sum'ati, sum'ah, wasu'izzan, buruk sangka, wal mudahana, wa hubbis sana, suka pujian, wa hubbit takasur, suka berbanyak-banyak, wa tafakhur, bermegah-megah, wa hadiyad dunyal batinah, ini merupakan dunia yang batin. Kalau kita nih sudah bergantung hati dengan barang-barang tadi, baik ternak, baik emas, baik perak, baik manusia, sudah bergantung ke situ hati, sudah mencintai, itu akan timbul sifat-sifat dengki, dendam, sombong, angkuh, berlumba-lumba untuk mengumpulkannya. Nah, itu pada asalnya adalah karena hati kita mencintai dengan barang-barang yang tersebut daripada dunia tadi. Nah, wa amma zahira, adapun yang zahir, fahiyal a'yan allati zakarnaha. Al-alaqatu saniyah, hubungan kedua dengan kita, ma'al badan. Jadi barang-barang tadi ada juga hubungannya kepada kita dengan badan kita. Tangan, batis, mata, telinga. Wahya, yaitu istighaluhu, sibuknya dia, bi islahi hadhil a'yan, dengan membaguskan ini benda-benda, litasluha, agar patut, lihuzuzihi, untuk kepentingan-kepentingannya, wa huzuzi ghairihi, dan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Nah, jadi benda-benda duniawi ini lawan kita ini ada dua kaitannya. Satu, hati. Hati apa? Mencintai dunia ini. Dari hati yang mencintai dunia sampai yang menjadi budak dunia, timbul sifat-sifat tamak, dengki, dendam, sombong,
Nah, dan sebagainya. Itu hati. Yang kedua, hubungan dunia ini dengan badan apa? Kesibukan kita mengatur dunia ini. Kadang-kadang kita ke sana, kadang-kadang ke sini, malam di sana, siang. Diatur apa? Untuk barang-barang dunia tadi. Nah, jadi si dunia ini, benda-benda tadi maulah kita sibuk zahir dan batin kita. Hati sibuk memikirkan mencintainya, badan kita kadang saling ganaan mengurusi itu. Kadang mengurusi tuku di sini, mengurusi tuku, banyak bisi tuku di mana-mana, mengurusi kebun di sini, mengurusi ternak di sana. Nah, jadi badan kita sibuk dengan mengurus, membaguskan itu, hati kita sibuk dengan mencintainya. Nah, itulah dua hubungan kita terhadap dunia ini. Wahia yaitu jumlatus sinaat, sejumlah pekerjaan, wal hiraf sama allatil khalqu, yang mana manusia masyghulun biha, disibukkan dengan pekerjaan itu. Wal khalqu innama nasu anfusahum wa ma'abahum wa munqalabahum bid dunya lihatainil alaqataini, dan bermula makhluk manusia hanya saja lupa diri mereka, lupa tempat kembali mereka, lupa akhirat mereka dengan sebab dunia, karena dua hal tadi. Nah, kita ini sampai lupa diri, lupa akhirat, lupa mati karena dunia ini sebab dua hal tadi. Hati mencintainya, badan mengurusinya. Lalu kada kaubaran lagi yang lain pada itu, karena kedua-duanya sibuk. Hati sibuk, badan sibuk. Wa alaqatul qalbi, hubungannya ke hati, bil hubbi, mencintainya. Wa alaqatul badan, hubungan ke badan, bisyugli, dengan kesibukannya. Walau arafa nafsahu wa arafa rabbahu wa arafa hikmatad dunya wa sirraha, alima anna hadhil ayan allati samainaha dunya lam tukhlaq illa liqiwami liyataqawwa biha ala islahi dini. Jikalau hamba itu mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, mengenal hikmah dunia dan rahasia dunia, niscaya dia tahu bahwa ini benda-benda tadi yang kami sebutkan tadi, dunia, tidak diciptakan Allah semua itu, melainkan untuk tegaknya si hamba, agar dia bisa kuat dengan dunia itu atas membaguskan agamanya. Jakanya mengerti. Jika manusia ini tahu, paham, mengerti tentang diri, tentang Tuhan, tentang apa hikmah Tuhan menciptakan dunia, nah mengerti itu, niscaya dia berkesimpulan bahwa dunia ini dicipta Allah, makanan, minuman, sebagainya tadi, agar kita bisa tegak, agar kita bisa kuat. Untuk apa? Untuk membaguskan agama kita, untuk ibadah artinya. Nah, itu sebenarnya itu tujuan Allah menciptakan makanan, minuman, pakaian, perhiasan, tunggangan, kendaraan. Semua itu tujuan Allah menciptakannya adalah agar kita bisa dan mudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang mengerti. Jadi dunia, barang benda tadi diciptakan Allah untuk membuat kita bisa dan mudah beribadah. Nah, orang yang kadang mengerti, yang belum dapat petunjuk Allah, dibaliknya. Nah, dia menjadikan dunia sebagai tujuan, sampai-sampai meninggalkan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terbalik tadi. Nah, terbalik. Yang kadang mengerti lagi.
Tujuan Tuhan maulah dunia, tujuan Tuhan menghidupakan bani, tujuan Tuhan mengeluarkan banyu sumber, tujuan Tuhan menurunkan hujan, tujuan Tuhan maulahkan emas, perak, permata. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa dan mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu orang yang mengerti, yang paham. Jadi kayak apapun ini berurusan dunia, tetap kada akan meninggalkan taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dituju dari dunia ini adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza faragal qalbu min syughlil badan aqbala 'ala Allah ta'ala bikunhi himmatihi wa baqiya mulaziman li siyasati syahawati wa muraqiban laha hatta la yujawiza hududal wara' wat taqwa. Sehingga bila lapang hatinya dari kesibukan badan, dia berhadap atas Allah sepenuh himmahnya, dan tetaplah dia melazimi untuk mengatur syahwatnya, mengintai baginya, sehingga tidak melewati batasan-batasan wara' dan takwa. Jadi wala yu'lamu tafsilu dzalik, tidak diketahui perincian demikian illa bil iktida, kecuali mengikut bil firqatin najiyah, dengan kelompok yang selamat, wahumus sahabah, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kanu, sungguh para sahabat Nabi itu alal manhajil qasdi, atas jalan tengah, wa alal sabilil wadih, jalan yang terang. Fa innahum ma kanu ya'khuduna dunya lidunya bal liddin. Mereka itu para sahabat Nabi tidak mengambil dunia untuk dunia, tetapi untuk agama. Nah, sahabat Nabi itu bakabun. Sahabat Nabi itu beternak. Sahabat Nabi ada yang berdagang. Sahabat Nabi ada yang kaya raya. Tetapi para sahabat Nabi itu mereka menjadikan dunia itu bukan untuk dunia, tapi untuk agama. Nah, jadi belajar yang demikian itu dari sahabat Nabi. Macam apa kaya rayanya Abdurrahman bin Auf, yang dikisahkan andai kata ternaknya itu masuk Madinah, kada muat kota Madinah. Banyaknya bisi kambing, bisi unta. Tetapi kekayaan beliau dijadikan untuk apa? Bukan untuk bersenang-senang dunia, tapi untuk jihad fisabilillah, untuk membantu janda-janda yang suaminya gugur fisabilillah, untuk membantu anak-anak yatim. Nah, para sahabat demikian, mereka kaya tapi kayanya untuk agama, bukan kaya untuk kepentingan dunia. Nah, jadi sahabat inilah contoh kita dalam mengelola dunia ini, karena sahabat itulah kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat itu kelompoknya para sahabat. Jadi kalau hendak belajar mengelola dunia supaya selamat di akhirat, belajarlah dengan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kanu yatarahhabun wa yahjuruna ad-dunya bil kulliyah. Tidaklah para sahabat Nabi itu menjauhkan dunia seluruhnya. Jadi sahabat Nabi itu bukan semuaannya di masjid saja berdiam, kada. Bukan semuaan hanya di sajadah beribadah, kada. Mereka tidak menjauhi dunia sepenuhnya, tidak menjauhi dunia. Wa ma kana lahum fil umur tafritun wala ifratun. Mereka itu pada perkara-perkara itu kurang dan tidak pula lebih. Jadi urusan dunia ini mereka kurang kada, kelebihan batas kada. Bal kana amruhum baina zalika qawama, bahkan perkara mereka antara demikian itu adalah wa zalika huwal adlu wal wasat baina tarafain, yaitu adil dan tengah di antara dua sisi. Nah, dengan dunia mereka kadang meninggal, tetap berkebun, tetap beternak, tetap berdagang,
tetap bertukang yang jadi tukang, semuaan tetap jalan. Tetapi dalam hal bekerja itu mereka kadang melampau batas, ada batasannya. Oh ini sampai waktu sembahyang, oh ini sampai waktu nuntut ilmu, oh ini sampai waktu membaca-baca Quran, baca salawat kepada Nabi. Semuaan itu mereka ada batasan-batasannya, sehingga kurang kada, kelebihan kada. Wa huwa ahabbul umuri ilallahi ta'ala, dan itulah perkara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan urusan dunia kada, dunia melulu diurus kada juga, tetapi ada pembagian waktu, ada pembagian masa, di mana kita waktunya untuk mencari dunia, mana waktunya untuk urusan akhirat. Ada sesuai bagian-bagiannya. Untuk mencari dunia sekian sehari waktunya, karena dalam dunia kita adalah was hidup. Untuk akhirat banyak waktu habis ke sana, karena bakal jadi tempat tinggal yang abadi kita. Nah, jadi itulah cara sahabat-sahabat Nabi dalam mencari dan mengumpulkan dunia. Mereka jadikan dunia lidin, untuk agama, untuk bekal di akhirat.